Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masa nifas, melanjutkan video yang kemarin. Masa nifas saya bacakan dulu. Faslun aqallu nifasi majatun wa ghalibuhu arba'una yauman, yang artinya sedikit-sedikitnya nifas itu satu tetes. Paling sedikitnya untuk masa nifas itu satu tetes. Pada umumnya itu ada sampai 40 hari. Kemudian yang paling banyak maksimal itu sampai 60 hari. Ini masa nifas. Jadi masa nifas itu yang pertama hanya satu tetes. Yang kedua pada umumnya 40 hari umum. Dan yang paling maksimal, yang paling terbanyak masa nifas itu biasanya 60 hari. Jadi masa nifas itu satu tetes, terus 40 hari pada umumnya dan 60 hari pada maksimalnya. Tentang datang dan perginya ma'ani atau penghalang bagi kewajiban sholat yang terdiri dari haid, terdiri dari nifas, terdiri dari hilangnya akal dan sifat kanak-kanak. Ini ada catatan khusus datangnya penghalang. Bila penghalang atau ma'ani datang pada waktu zuhur, sementara sholat zuhur belum dijalankan, maka bila penghalang itu sudah hilang, maka sholat yang wajib diqodho hanya sholat zuhur. Ya. Jadi penghalangnya tadi itu datang waktu zuhur, sementara sholat zuhur belum dijalankan, maka penghalang itu sudah hilang. Ketika penghalang tadi itu sudah hilang, sholat yang wajib diqodho hanya sholat zuhur. Misalkan datang haid waktu ketika zuhur, tapi dia belum sholat zuhur, maka diingat-ingat ketika sudah suci, maka yang wajib diqodho adalah sholat zuhur. Karena waktu pertama kali haid itu di waktu zuhur dan masih belum melakukan sholat zuhur dan belum habis waktunya untuk melakukan sholat zuhur. Kemudian bila penghalang atau ma'ani datang pada waktu asar, sementara sholat asar belum dijalankan, maka bila penghalang itu sudah hilang, sholat yang wajib diqodho hanya sholat asar, dan begitu seterusnya. Jadi diingat-ingat kalau masa haidnya atau masa nifas itu ketika sudah masuk zuhur dan kira-kira sudah cukup untuk melakukan sholat zuhur, tapi dia belum melakukan sholat zuhur, maka sholat zuhurnya tadi itu harus diqodhoi ketika sudah suci. Kemudian ketika hilangnya penghalang, hilangnya ma'ani, bila penghalang atau ma'ani itu sudah hilang pada waktu isya, maka wajib melakukan sholat isya secara adaan, ya, dan mengqodho sholat maghrib. Kenapa? Karena sholat maghrib bisa dijamak dengan isya. Jadi ketika penghalang atau ma'ani, nifas atau haid atau hilang akal, hilang akalnya karena apa? Kayak orang gila gitu misalkan. Jadi kalau dia
hilangnya pada waktu isya, kemudian isya masih ada waktu untuk melakukan sholat, maka wajib mengqodoi sholat isya secara adaan dan mengqodoi sholat maghrib, karena sholat maghrib bisa dijamak dengan isya. Apabila tidak bisa dijamak, maka tidak wajib mengqodoi. Misalkan penghalangnya tadi itu ada di waktu maghrib, maka yang wajib dilakukan adalah sholat maghribnya saja, tidak mengqodoi sholat asar, karena sholat asar tidak bisa dijamak dengan sholat maghrib. Bisa dipahami ya. Jadi ketika hilangnya penghalang yaitu ma'ani, ketika waktunya itu bisa dijamak, maka waktu yang bisa dijamak itu diikut sertakan, diqodoi atau mensolati yang tertinggal. Misalkan contohnya tadi saya beri contoh hilangnya ma'ani tadi di waktu isya, maka dia melakukan sholat isya secara adaan, kemudian sholat maghrib dilaksanakan yaitu dengan mengqodok, dengan niat mengqodoi. Contoh yang lain, kalau dia hilangnya ma'ani tadi itu di waktu asar, maka dia juga wajib mengqodoi sholat zuhur, karena sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar. Apabila penghalang ma'ani hilang pada waktu zuhur, maka hanya wajib melakukan sholat zuhur saja, tidak wajib mengqodok subuh ya. Karena apa? Karena subuh tidak bisa dijamak dengan sholat zuhur. Jadi kalau penghalangnya yaitu ma'ani tadi, misalkan nifasnya sudah suci ketika waktu zuhur, ya yang harus diqodoi yaitu cuman waktu ketika dia belum melaksanakan sholat ketika haidnya pertama tadi ya. Misalkan saya ulang yang tadi, ketika waktu zuhur kemudian dia masih berleye-leye atau berleha-leha, masih istirahat, kemudian misalkan masih jam 1:30, kemudian 1:30 tadi itu dia belum melakukan sholat zuhur, kemudian tiba-tiba keluar darah haid. Nah, sholat zuhurnya yang belum dikerjakan tadi harus diqodoi. Dan apabila dia sudah suci ya, itu sholat zuhur yang hanya dilakukan yaitu dengan sholat zuhurnya saja, tapi tidak melakukan sholat subuh yang ditinggalkan tadi, karena sholat subuh tidak bisa dijamak. Kemudian hilangnya penghalang atau ma'ani pada akhir waktu yang tidak cukup untuk melakukan toharoh atau bersuci dan takbiratul ihram, tidak mencukupi waktunya. Apabila penghalang ma'ani hilang pada akhir waktu subuh, maka hanya wajib mengqodok sholat subuhnya saja. Bila penghalang ma'ani hilang pada akhir waktu asar, maka wajib mengqodok sholat zuhur dan asar. Alasannya sama, karena keduanya bisa dijamak antara zuhur dengan asar. Kemudian bila penghalangnya tadi itu hilang pada akhir waktu maghrib, maka hanya wajib mengqodoi sholat maghrib saja. Ini yang dilaksanakan ketika hilangnya penghalangnya tadi ma'ani di akhir waktu, kira-kira yang tidak cukup untuk melakukan sholat toharoh. Ketika datang sucinya itu di waktu isya misalkan, maka wajib mengqodok sholat isya dan maghrib ya, tapi dia tidak cukup waktunya untuk melakukan bersuci dan takbiratul ihram, karena waktu isya-nya sudah mepet ke waktu subuh
Nah, maka dari itu dia wajib mengqodoi maghrib dan isya. Alasannya karena keduanya bisa dijamak. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.